Halo Taurus, oke kita reading mengenai peruntungan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat bulan April. Buat mungkin kamu yang ingin privat reading dengan biaya sukarela, bisa hubungin admin di nomor WA yang ada di deskripsi channel ini, oke? Oke Taurus. Taurus elemen tanah, bagaimanakah peruntungan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat ini? Why? Kenapa ini yang keluar kartu ini, Taurus? Aku lihat dari energi ini ada fase yang cukup berat secara emosional ya. Mungkin kamu sedang atau baru saja melewati situasi yang membuat hati kamu tuh terasa sakit. Seperti kekecewaan, kehilangan, pengkhianatan atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dan di titik ini rasanya tuh seperti sudah sampai di batas akhir dari sebuah proses gitu ya. Tapi yang mungkin perlu kalian pahamin, setiap akhir yang terasa menyakitkan itu sebenarnya juga membawa kejelasan gitu. Jadi mungkin kamu jadi bisa melihat dengan lebih jujur mana yang memang tidak lagi layak dipertahankan dan mana yang harus benar-benar dilepaskan. Dan meskipun terasa berat, aku lihat ini adalah titik di mana sesuatu tuh mulai selesai agar ruang baru tuh bisa terbuka gitu. Jadi jangan memaksa sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Coba deh berikan ruang untuk diri sendiri untuk pulih dan melanjutkan ya. Karena setelah titik terendah pasti selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Jadi tidak semua akhir adalah kegagalan. Kadang itu adalah cara hidup untuk mengakhiri sesuatu yang menyakitkan buat kamu agar kamu tuh bisa mulai lagi dengan lebih kuat gitu. Ayo, apa sih yang nyakitin kamu akhir-akhir ini? Oke, kita lihat untuk kamu yang di pekerjaan ya, atau bagaimana pekerjaan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat ini. Oke. So, aku melihat ada potensi yang besar ya di sini dalam diri kamu untuk memulai sesuatu yang baru. Ada kemampuan, skill, ide yang sebenarnya sudah kamu milikin. Kamu tuh punya potensi untuk menciptakan peluang sendiri gitu, bukan hanya menunggu kesempatan yang datang ya. Nah, bisa jadi ada orang di sekitar yang tidak sejalan atau situasi kerja yang membuat kamu tuh merasa harus berjuang lebih keras dari biasanya ya. Dan di sini kamu tuh diminta untuk lebih cerdas dalam bersikap ya kayaknya. Karena tidak semua pertarungan tuh perlu dimenangin. Kadang memilih untuk tidak terlibat terlalu dalam itu justru menyelamatkan energi kamu. Jadi pesan buat kamu, gunakan kemampuan kamu dengan bijak, jangan terpancing konflik yang tidak perlu. Coba fokus aja pada apa yang bisa kamu bangun, bukan pada apa yang bisa kamu buktikan ya. Kekuatan sejati itu bukan hanya tentang kemampuan ya, tapi juga tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti membuang energi ya. Kita lihat untuk kamu di keuangan. Oke, untuk keuangan dari zodiak Taurus. Oke. Aku lihat untuk keuangan ada pergerakan yang sangat kuat menuju kestabilan dan kesuksesan ya. Jadi sepertinya kamu tuh berada di fase dimana usaha tidak lagi jalan di tempat tapi mulai bergerak maju dengan arah yang jelas. Karena aku lihat ada dorongan besar untuk terus berkembang ya, terus mengejar target dan tidak mudah berhenti di tengah jalan. Dan yang menarik di balik semua usaha dan perjuangan itu, kamu tuh sebenarnya sedang membangun sesuatu yang stabil dan tahan lama ya. Jadi ini bukan tentang hasil cepat, tapi tentang hasil besar yang datang karena konsistensi dan kontrol diri yang kuat. Jadi semakin kalian disiplin, fokus dan tidak mudah goyah, semakin kuat pula nih pondasi keuangan yang kalian bangun ya. Jadi tetap bergerak maju, jangan ragu dengan prosesnya, tapi pastikan setiap langkah kamu tuh terarah dan penuh perhitungan ya Taurus. Karena keuangan yang keuangan yang kuat itu bukan hanya tentang seberapa cepat kamu sampai gitu loh, tapi seberapa konsisten kamu bisa terus berjalan sampai benar-benar benar-benar berhasil nih di kestabilan keuangan kamu ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang sudah
single, untuk kamu yang single maksud aku. Bentar. Untuk Taurus yang single, bentar aku ambil kartu ya, kartunya jatuh nih. Oke. Yang single, yang berpacaran dan yang sudah menikah merapat ya. Nanti kita bahas yang single dulu. Terus nanti yang sudah pacaran. Dan yang terakhir nanti yang sudah married ya. Oke. So guys, aku ngeliat ada energi di mana kamu mungkin sedang cukup tertutup atau tidak terlalu bersemangat dalam urusan cinta ya. Mungkin sebelumnya ada pengalaman yang membuat kamu kecewa atau rasa tidak puas terhadap hubungan yang pernah terjadi. Dan tanpa sadar hal itu membuat kamu tuh lebih memilih menjaga jarak gitu. Bukan karena tidak ada peluang, tapi karena kamu merasa tidak tahu mengulang hal yang sama lagi gitu loh. Sorry, tidak mau maksud aku. Tidak mau mengulang hal yang sama lagi gitu ya. Dan di sisi lain aku juga melihat ada rasa hampa atau kesepian yang kadang tuh muncul secara diam-diam ya. Seperti ada keinginan untuk dicintai tapi masih ragu untuk membuka diri lagi gitu. Dan aku rasa sih ini adalah fase yang wajar ya. Ya nggak apa-apa untuk istirahat dari cinta terlebih dahulu, tapi jangan menutup hati kamu selamanya. Coba deh pelan-pelan beri ruang untuk diri kamu sendiri untuk sembuh. Kadang kita tuh menutup hati bukan karena tidak ingin mencintai lagi ya, tapi karena kita masih belajar untuk percaya kembali gitu. So guys, aku merasa ada energi di mana hubungan kalian sedang berada di dalam fase bimbang tapi tetap mau bertahan. Jadi ada situasi yang membuat kalian tuh sulit menentukan sikap ya, mungkin karena komunikasi yang enggak jelas, atau ada hal yang masih dipendam dan belum dibicarakan secara terbuka. Jadi di saat yang sama kalian sebenarnya tuh sudah cukup capek gitu ya. Ada rasa capek secara emosional, seperti sudah terlalu sering bertahan gitu, tapi masih belum benar-benar menemukan kejelasan. Namun menariknya di sini, meskipun capek, kalian tuh masih bertahan. Kayak masih ada rasa ingin menjaga hubungan ini gitu loh, meskipun di dalam hati sudah banyak pertimbangan dan keraguan. Jadi jangan memendam semuanya sendirian ya. Kalau ada yang mengganggu ya bicarakan dengan jujur. Karena hubungan itu tidak akan menjadi lebih ringan kalau semuanya hanya disimpan dalam pikiran doang. Bertahan itu baik, tapi hubungan juga butuh kejelasan, bukan hanya ketahanan doang ya. Dan buat yang sudah menikah, di situ ada The High Priestess dan juga Seven of Cups ya. Aku rasa di sini mungkin ada energi di mana tidak semua hal dalam hubungan ini terlihat atau dibicarakan secara terbuka ya. Jadi ada perasaan yang dipendam, ada hal-hal yang disimpan sendiri, atau mungkin ada situasi di mana kalian mungkin lebih memilih diam nih, daripada membahas semuanya secara langsung. Dan di saat yang sama, pikiran dan hati kalian kayaknya juga sedang cukup aktif ya. Ada banyak asumsi, banyak bayangan, dan mungkin juga kekhawatiran tentang apa yang sebenarnya tuh sedang terjadi dalam hubungan ini ya. Tapi tidak semuanya harus ditafsirkan terlalu jauh sih, karena tidak semua yang terasa tidak jelas itu berarti buruk. Kadang hanya perlu waktu aja, dan mungkin adanya komunikasi yang lebih tenang gitu. Jadi jangan terlalu larut nih dalam pikiran sendiri. Kalau ada yang mengganggu hati, coba deh bicarakan dengan lembut dan terbuka ya. Karena kejelasan tuh tidak selalu datang dari kedugaan doang, tapi dari percakapan yang jujur. Oke? Jadi tidak semua yang tersembunyi itu harus ditakutin. Kadang yang kamu butuhkan tuh hanya keberanian yang mana untuk bertanya dan membuka ruang komunikasi ya. Baik, untuk Taurus, aku rasa cukup dulu readingan kita untuk tema peruntungan kali ini. Buat kamu yang ingin private reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah mampir ke sini. Salam santun, salam rahayu ya buat teman-teman semuanya. Bye-bye, see you on the next video.